Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membahas syarat diterima iman. Kita masih di the best of all iman, karena waktu pelatihan kemarin kita nggak bisa luas ya karena waktunya. Jadi syarat diterima iman kita buka di tapi tampilkan di halaman berapa ya? 13. Halaman 13 13. Yang tidak punya modul boleh di screenshot. Jadi topik ditampilkan di halaman 13, mantap. Boleh difoto, boleh di screenshot gitu ya. Jadi saya buat zoom dulu ya, zoom. Nah, saya buka di grup zoom kalau tidak dapat. Nah, syarat diterima iman. Pertama, iman, syarat diterima yang kita kerjakan kebaikan itu harus dengan ilmu. Itu harus dengan ilmu gitu. Tanpa dengan ilmu tidak bisa. Tanpa dengan ilmu kita hanya mengikuti kata nenek moyang kita. Ya, kata nenek moyang kita. Jadi kalau dengan ilmu, insya Allah ilmu Al-Quran yang benar. Yang kedua, iman itu harus tidak ragu. Siapa benar? Ya, tidak ragu. Jadi kita harus beriman itu yang tidak ragu melakukannya, tidak ragu berbuat itu syarat diterimanya. Yang ketiga, ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah. Gitu. Yang keempat, menerima dengan Islam itu dengan kafah. Jadi seluruhnya kita terima, tidak ada yang kita tolak. Jadi ini sudah lihat ya? Ya, baik. Pertama, kita buka surahnya Al-Baqarah ayat 170. Surahnya Al-Baqarah ayatnya 170. Ya, silakan dibuka dulu. Kita Bunda Esa mau baca dulu Arabnya boleh. Korek kita. Boleh, Tad. Ya, silakan Bu Kori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun yang dan tidak mendapatkan petunjuk. Shadaqallahul Azim. Makasih, Tad. Nah, apa lupa kata mereka ikuti apa yang diturunkan Allah? Apa katanya? Enggak. Kami melakukan ini, nenek moyang kami juga melakukan ini dari dulu. Contoh, malam Jumat adakan teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit, susu manis, susu pahit depan pintu rumah. Untuk apa? Ini sesajen untuk para ruh-ruh, rohana, rohani, rohaya. Ini jangan kita lakukan. Apa katanya? Nenek moyang kami melakukan seperti ini. Nah, itu. Contoh ya. Kita beriman tanpa ilmu. Dulu bunda-bunda atau bapak-bapak sekalian pada saat mau melahirkan sibuk mencari banglai. Sibuk menjadi rotan, sibuk mencari apa semua jimat, mencari paku, mencari jarum, mencari benang, waduh, arang, semuanya sibuk banget ya. Seolah-olah ada benda lain itu
yang bisa melindungi kita. Nah, yang bisa melindungi kita. Nah, maka Buddha, iman diterima itu harus pakai ilmu. Ilmunya apa? Ilmu meyakini Tuhan itu satu. Ya, meyakini Tuhan itu satu. Nah, bagaimana agar kita bisa yakin Tuhan itu satu? Ya, dengan kita paham Al-Quran. Dengan kita paham Al-Quran. Jadi, maka iman dan ilmu itu, orang yang beriman berilmu itu orang yang memiliki Al-Quran di dadanya itu. Orang-orang ditempelkan Al-Quran di dadanya. Maka Al-Quran itu hanya dimiliki oleh siapa? Dimiliki orang-orang yang beriman dan berilmu. Coba kita buka. Al-Quran milik siapa? Al-Quran itu milik orang beriman dan berilmu. Kita buka surat 29. Suratnya 29. Ya. Ayatnya 49. Ya, dibaca. Umutat, boleh baca? Monggo Bunda Saprini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Sadaqallahul azim. Makasih, Tat. Ya, sebenarnya Al-Quran itu di dalam dada orang-orang berilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayatnya kecuali orang yang zalim. Ini orang yang zalim mengingkari ayatnya. Mengatakan Al-Quran itu berat, itu orang zalim. Dan Al-Quran itu tertempel di dada. Gitu kita nggak usah ngapal deh. Nggak usah ngapal ayat sekian-sekian, sekian. Nanti Allah nempelkan dada. Pada siapa? Orang yang beriman, berilmu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, syarat iman diterima berilmu. Maka orang yang beriman, yang berilmu, semakin dia berilmu, semakin tertarik mencari ilmu. Jadi, orang yang berilmu itu semakin tarik mencari ilmu. Tapi kalau tidak berilmu, nggak tertarik cari ilmu. Coba lihat, bunda-bunda sekarang pagi-pagi kita udah Zoom, ada apa-apa gitu. Siapapun yang ekspresi kita dengarkan. Karena kita tertarik mencari ilmu. Tertarik mencari ilmu. Jadi semakin imannya diterima, semakin dia tertarik mencari ilmu. Kalau orang yang sudah beriman, berilmu, ya tidak tertarik mencari ilmu itu dipertanyakan, gitu ya. Dipertanyakan karena ilmu Allah itu seluas lautan itu, seluas lautan. Nah contoh orang yang beriman setelah dia beriman berilmu, kalau tertarik mencari ilmu, dia sudah merasa benar. Contohnya Nabi apa? Nabi Musa disuruh belajar dengan Haidir. Jangan hebat kau belajar sama Haidir. Nah, maka orang yang beriman, ya berilmu, dia akan mengembara mencari ilmu. Nah, seperti bunda-bunda, Bapak Ibu sekalian, kita ke sana mencari karena iman kita ya mendukung. Surat 22 ayat 54. Suratnya 22 ayatnya 54. Saya baca Ustaz. Boleh Bunda Hana. Ya, Ya. terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Masya Allah. Luar biasa. Maka orang beriman itu diberi jalan yang lurus ya. Diberi jalan yang lurus. Maka di sini syarat iman diterima, iman dia pakai ilmu. Dan agar orang-orang yang telah beri ilmu lah. Ini Abang jelaskan. Maka mereka tunduk dengan ilmu itu. Tunduk dengan ilmu itu.
Tapi kalau orang yang mendapat ilmu, dia acu dengan Al-Quran. Acu dengan Al-Quran. Coba lihat bunda-bunda sekalian, kita punya saudara, punya apa, lihat kita ngaji terusnya aneh dia. Aneh. Nggak sudah-sudah ngaji katanya. Nggak sudah-sudah ngaji. Aneh gitu. Tapi kalau kita, ya ada nggak saudara yang ngomong aneh? Iya, Tat. Ada ya. Banyak yang ngomong aneh. Aneh ngelihat orang ngaji terus. Ngaji terus sudah. Ada Tat, Ibu Mega Tat. Apa? Ibu Mega yang susah lihat orang ngaji Tat. Jangan sebutkan merek. Jawa ite lalatnya bae, oi. Yo, biar kelak kepalang basah Tat. Iya. Jangan sebut nama, tidak boleh gibah. Tidak boleh gibah. Jangan ada mereknya. Jangan sebut merek. Intip bae. Saja tangkap kita. Dan orang-orang telah diberi ilmu meyakini Al-Quran itu benar. Jadi kalau orang diberi ilmu semakin yakin Al-Quran itu benar. Lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk dan sungguh Allah pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kita berilmu itu diberi petunjuk oleh Allah. Diberi petunjuk. Dan juga orang-orang yang beriman berilmu yang diberi petunjuk oleh Allah, nanti dia mengembala mencari ilmu. Dia mengembala cari ilmu. Sana kemari, sana kemari. Dia cari ilmu, sampaikan. Masya Allah luar biasa. Ya, luar biasa ya. Ini luar biasa. Orang yang iman diterima itu, dia mengembala mencari ilmu. Kita buka suratnya, surat 9 ayat 112. Saya Tat. Boleh Bunda Mary? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. 12. 112 sayang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Mereka itu adalah orang-orang bertobat dan beribadat memuji Allah, yang melawat, yang ruku, sujud, menyuruh orang berbuat makruh, mencegah perbuatan mungkar. Mereka memelihara hukum-hukum Allah dan gembira dengan hukum itu. Masya Allah luar biasa ya, luar biasa. Jadi Bunda, jadi orang-orang yang diberi ilmu itu dia semakin mencari ilmu. Maka di sini kalau di Al-Quran Indonesia, mereka itu adalah orang yang bertobat, beribadah memuji Allah, mengembara dia. Mengembara, mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ruku, sujud, menyuruh berbuat makruh dan mencegah perbuatan mungkar. Coba kita lihat, orang kok kamu tuh susah banget cari ilmu setiap hari ngaji. Saya sholat, sedekah saya sedekah. Tapi kalau nggak punya ilmunya, tidak ada keyakinan dalam hati itu. Tidak ada keyakinan. Banyak orang sekedar sholat saja, sedekah saja. Maka orang-orang yang beriman, tapi dia tidak punya ilmu, dia acu dengan Al-Quran. Acu banget. Ya, acu banget dengan Al-Quran. Ada lagi orang yang biasa aja, Tan. Iya, dianggapnya biasa. Tapi ada lagi orang yang beriman, tapi sombong dengan kebeliannya, dia tidak diberi hikmah oleh Allah. Tidak diberi hikmah. Contoh ya, orang yang beriman dengan Al-Quran, dia hanya sombong dengan membacanya, sombong dengan hafalannya, sombong dengan itu ada yang habis 30 juz. Allah tidak akan diberikan ilmu al-hikmah buat dia. Oke, dia hafal Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina hafal. Tapi Allah tidak titipkan
ilmu al-hikmah padanya. Karena kesombongannya. Karena syarat untuk dapatkan ilmu Al-Quran itu orang yang sujud dan ruku. Mereka tidak sombong. Coba bunda-bunda sekalian, banyak orang-orang yang hafiz tidak mau dia paham Al-Quran. Allah tidak beri pada dia. Allah tidak beri karena kesombongannya. Tapi bunda-bunda yang tidak dari pondok pesantren, yang ngajinya ya masih begitu-gitu, ya. Tapi karena keinginan, kemauan, Allah berikan ilmu al-hikmah itu. Allah berikan ilmu pemahaman Al-Quran itu. Masya Allah luar biasa ya. Luar biasa. Nah bunda-bunda sekalian juga, ya, Al-Quran itu kalau kita sudah punya ilmu, ciri iman kita diterima, ya, kita punya ilmu, kita itu tempat orang bertanya, menjadi sumber pertanya gitu. Jadi sumber tempat orang bertanya gitu. Jadi sumber tempat orang bertanya. Gitu. Saya sekarang tanya sama bunda-bunda, banyak enggak sekarang orang bertanya dengan kita tentang infak, tentang apa gitu. Iya, Kak. Banyak ya. Karena kita sudah beriman, berilmu tempat curhat gitu. Karena kita beriman, berilmu gitu, tempat curhat. Coba kita buka surat 3 ayat 18. Ayat 3 ayat 18. Coba catat. Ya baik Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shallallahul azim. Nah, orang yang berilmu itu dia bisa menegakkan keadilan. Bisa memberikan solusi. Berikan solusi. Orang yang berilmu, dia selalu menghadapi kehidupan itu solusi, bukan masalah. Bukan masalah. Contoh Bunda, oh gasnya rusak di rumah. Waduh, setiap pagi mikirkan gas rusak. Karena orang berilmu solusinya apa gitu. Solusinya apa? Oh tidak ada ininya, ada orang setiap pagi menghadapi masalah yang sudah tahu permasalahannya. Oh, misalkan pagi-pagi mau nyalakan gas. Ketak-ketek, mencari api ke sana, mencari kemari. Tapi kalau orang yang berilmu, dia solusi. Oh, pagi-pagi ini gas saya rusak, saya harus siapi korek api, saya siapi apa. Ini enggak, mencari api kemana-mana, ke rumah tetangga dulu, setiap hari. Karena tidak punya ilmu. Ataupun permasalahannya apa? Setiap hari sakit perut. Gara-gara makan cabai, tapi pengen bunyi makan cabai. Maka orang yang berilmu cari solusi. Kalau mau makan cabai, solusinya apa gitu. Dan orang-orang yang berilmu, dia dalam kehidupan itu bukan masalah, tapi solusi yang ditemukannya. Bukan masalahnya. Tapi kalau tidak berilmu, masalah terus. Yang timbul itu hanya masalah terus. Masalah. Contoh, orang tidak punya ilmu ya. Suami baru pulang. Bekerja. Genteng bocor. Begitu suami pulang, langsung memberikan berita yang, oh tadi genteng bocor, tadi apa. Semua diberikan informasi yang jelek-jelek. Gitu. Karena nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Tapi kalau dia berilmu, begitu suaminya pulang, dia layani apa, nanti santai bercerita. Contoh nih Pak Jupri misalkan pulang ke rumah, begitu pulang dari lapangan dari mana-mana, istrinya udah bilang, tadi begitu buka pintu langsung masalah diceritakan. Masalah apa? Ada ular kobra masuk, ada apa segala macam, ada tikus joget, ada kepiting, ada apa lagi? Ada iwak lele digoreng melompat dari pagar. Wah Allah. Itu nggak punya ilmu gitu. Nggak punya ilmu. Tapi kalau yang punya ilmu, Masya Allah luar biasa. Orang yang punya ilmu itu bisa menetralisis. Bisa menetralkan. Suasana itu bisa dinetralkannya. Dan orang-orang yang berilmu,
dia bisa mendoakan orang lain. Karena dia orang berilmu itu dia tahu bahwasanya dia mendoakan orang lain itu mendapat kickback dari Allah. Mendapat kickback, Masya Allah. Maka orang yang beriman, ya, yang berilmu, dia berkata-kata baik. Kenapa demikian? Karena dengan berkata baik, tingkah laku yang baik itu secara otomatis kembali pada kita. Kembali pada kita. Coba Bunda tes. Bunda WA dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata ancaman di WA itu. Contoh, saya Mekah katanya mendapatkan mimpi bertemu dengan Nabi. Ada kata-kata seperti itu. Nah, ini bla bla bla, amalkan ini. Kalau tidak mengamalkan, kamu akan dapat bencana hari ini. Banyak kan yang kiriman WA. Kita kirim dengan orang. Secara otomatis banyak ya. Secara otomatis kita akan galau karena ada kalimat ancaman di situ. Padahal cuma ngirim saja. Pada ngirim saja. Dari tahun apa? Saya dari tahun 91 lah dapat yang cak itu, Ustaz. Dapat ya. Nah, ancaman seperti itu kita kirimkan, maka secara otomatis kita akan galau. Ini secara otomatis akan galau. Secara otomatis akan galau kita. Nah, kehidupan kita itu otomatis. Kehidupan kita itu otomatis ya. Begitu kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka akan terjadi galau diri kita. Nah, maka orang berilmu tidak mau melakukan yang negatif. Tidak mau melakukan hal-hal yang negatif. Nah, orang yang beriman dan berilmu, dia tahu bahwasanya punya resiko. Contoh Bunda, kalau orang yang beriman berilmu tidak mau asal kirim, dia kirim copy paste, sebelah kirim. Kalau orang-orang yang beriman, dia berilmu tidak mau sembarang kirim, tapi orang yang beriman saja tidak berilmu dia sembarang kirim. Karena orang yang kurang ilmu itu sembarang kirim. Karena orang yang kurang berilmu juga tidak akan diberikan purkon. Contoh Bunda, di grup ya, kalau ini grup pengajian, kalau orang yang beriman berilmu dia cerita tahu pengajian. Dia tidak buat cerpen, tidak buat apa gitu. Ada kan di grup ini buat cerpen, buat apa-apa, ya Allah, ini orang ini kenapa? Ini belum nempel Al-Qur'annya. Belum nempel. Karena kalau tahu grup pengajian, cerita tentang pengajian dia. Enggak jauh cerpen versi 1, versi 2. Malek orang makin. Bosan. Terus orang syarat diterima iman tidak ragu ya. Ragu, kita buka 49 ayat 15 ya. 49 ayat 15. Ini ada pisaunya. Pisau. Ya, 49 ayat 15. Ya, semoga dibaca. Ya, Ustaz. Ya, situ dari laci itu. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak meragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Ya. Sungguhnya orang mukmin sebenarnya mereka itu tidak ragu berjihad dengan harta dan jiwanya. Tidak ragu dan juga tidak meragukan isi Al-Qur'an itu. Tidak meragukan isi Al-Quran itu. Coba kita lihat ya. Orang beriman, berilmu tidak akan ragu. Berjihad dan jiwa. Berarti kalau kita ragu, kita berjihad, kita ragu dengan kita berimpak, kita ragu untuk berdakwah, ragu tidak dapat uang, ragu tidak bisa makan, itu. Berarti kita ragu dengan Al-Quran. Kadang orang tuh, kalau saya mau dakwah ke misalkan Pekanbaru, ke Jambi, ongkos saya bagaimana, tiket saya bagaimana, itu ragu loh. Nah, kalau kamu meragu, Allah katakan bahwasanya kita buka suratnya 2 ayat 23. Surat 2 ayat 23.
Saya baca Ustaz. Ya, siapa tadi mau baca? Saya baca Ustaz. Ya, boleh Bu Rodia. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang misalnya Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Sadaqallahul Adzim. Dan jika kamu ragu tentang Al-Quran yang kami wahyu kepada Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain dari Allah. Ajaklah sekompi. Maka dulu orang-orang kafir itu membuat surah Al-Fil, surah gajah. Gajah itu ada balai, bajak itu bertanduk-tanduk, gajah itu begini-gini kan. Dia tidak bisa membuat satu surat pun. Kumpulkanlah orang sepasukan kamu itu agar kamu bisa membuat surat ini. Kalau kamu ragu. Sekarang nabi kita itu kan orang yang buta huruf. Gelarnya bukan profesor, bukan doktor, bukan insinyur, tapi apa? Buta huruf, umi. Yang buta huruf itu gelarnya buta huruf kan nabi kita. Bukan profesor. Tidak. Bukan profesor, bukan dokter kausa, itu gelarnya. Tapi yang buta huruf. Kok bisa orang buta huruf ini membuat seperti ini? Karena bukan buatannya. Bukan buatannya. Maka Allah jelaskan juga, kalau kamu ragu dengan Al-Quran, ya, coba kita buka surat 10 ayatnya 37. Surat 10 ayat 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin baca Ustaz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Sadaqallahul Adzim. Tidak mungkin Al-Quran dibuat oleh selain dari Allah, akan tetapi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan dan tidak ada keraguan di dalam dan diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nah, coba lihat, kita lihat hukumnya Al-Quran. Lalu kami jelaskan di surah Al-Imran 7, kalau dada kamu sempit disebabkan oleh apa yang kamu ucapkan. 1. Kalau kamu berimpak, Allah balas 700 lipat. Kalau kamu berbuat baik, Allah balas 10 kali lipat. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan diri kamu sendiri. Jelas hukumnya. Jelas hukumnya. Kalau kamu jahat, akan temukan orang-orang jahat. Kalau kamu baik, temukan orang-orang baik. Ini jelas hukumnya. Coba. Jelas hukumnya. Kalau kamu baik, akan temukan orang baik. Kalau kamu jahat, ditemukan orang jahat. Kalau kamu bersedekah, kamu berinfak, Allah balas 7 lipat. Ini jelas hukumnya. Coba kita lihat. Ada tidak orang-orang yang suka bersedekah, hidupnya miskin? Tidak ada. Ada tidak orang-orang yang suka bersedekah, berimpak, berbuat kebaikan, hidupnya melarat? Tidak ada. Coba kita lihat lagi. Ada orang sudah berumur, hidupnya susah. Pagi-pagi ini mencari makan ngais-ngais, nyari ubi ngais-ngais, nyari apa ngais-ngais, nyari kecepol ngais-ngais, nyari gonjing ngais-ngais. Itu lihat dulu perbuatan yang lalu apa. Perbuatan lalunya apa. Nah ini hukum-hukum Allah. Coba kita lihat lagi. Orang yang sudah Allah berikan rahmat. Allah dia jadikan kaya. Dan bisnisnya lancar. Dia berzina. Dia musyrik. Dia membunuh orang. Allah hancurkan.
Jelas hukum Allah. Jelas hukum Allah. Coba lihat misalkan ada anggota dewan, dulu dia orang biasa saja. Setelah jadi dewan, dia alhamdulillah hebat, diberi keberkahan oleh Allah. Setelah diberi keberkahan oleh Allah, dia bertingkah, dia berubah. Maka apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Hidupnya akan bermasalah. Hukum Allah itu jelas sekali. Nah, kita lihat dari hukum Allah yang sederhana saja ya, yang sering kita bahas. Kita bahas di hukum Allah surat 15 ayatnya 97. Surat 15 ayat 97. Saya baca Tat. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Sadaqallahul azim. Sungguh dada kamu sempit itu disebabkan oleh apa yang kamu ucapkan. Coba, hukumnya jelas. Begitu kita bicara yang tidak baik, omong tidak baik pagi-pagi ini, maka sampai sore dada kita sempit. Pagi-pagi mau marah ini sampai sore dada kita sempit. Saya kemarin, 2 hari kemarin, anak-anak belajar di PW2. PW2 kan dapat fasilitas ruang AC, bagus. Kotor. Saya bilang, kamu jaga ini. Bersihin. Kalau kamu tidak mau bersih lagi, jangan lagi belajar di sini kamu. Kata orang Arab tuh haram. Haram bahasa Arab kan jangan. Jangan lagi belajar sini. Sempit sampai sore. Akhirnya apa? Saya masuk gua. Di kamar aja saya berzikir. Sampai sore sempit. Karena kita udah memulai sempit. Maka kehidupan itu apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia, terima kasih. Kita ngaji kebaikan, ucapannya baik, bersyukur dengan baik. Maka sampai sore dada kita akan lapang. Dada kita akan lapang. Itu luar biasa ya. Dada kita sempit disebabkan oleh apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita ucap yang tidak baik, dada kita otomatis sempit. Ya, dada kita sempit. Tapi kalau kita bicara yang baik-baik, maka dada kita akan luar biasa. Ini hukum Allah itu jelas sekali. Maka orang-orang yang beriman, syaratnya tidak ragu agar iman diterima. Syaratnya tidak ragu. Tapi kalau kita ragu, Allah tidak akan terima. Maka tidak terima. Masya Allah luar biasa. Terus, syarat iman diterima, orangnya ikhlas karena Allah. Gitu. Ikhlas karena Allah. Kita buka surat 98 ayat 5. Surat 98 ayat 5. Saya Ustaz. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Sadaqallahul azim. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya. Lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus yang benar. Masalah luar biasa. Nah, Bunda, bagaimana caranya agar kita tuh ikhlas menyembah Allah? Kita itu menghambakan diri kita pada Allah. Menghambakan diri kita. Kita ini sebagai hamba. Nah, bagaimana rumus agar kita bisa ikhlas menyembah Allah? Kita harus tahu dulu tujuan Allah menciptakan kita apa. Ya, apa tujuan kita? Status kita apa? Ya, status kita adalah apa? Nah, kalau kita tahu tujuan Allah menciptakan kita, maka dijelaskan wama kholatul jinnati wal insan illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan kita itu pertama untuk ibadah. Ibadah kita. Maka ibadah terbagi menjadi berapa? 5. Ibadah gerak, ibadah diam, ibadah jihad,
jihad harta dan jiwa, dan ibadah investasi. Nah, pertama tujuan ibadah gerak, sholat. Ibadah diam, puasa. Ibadah jihad, kita bekerja, berjihad. Ya, diawali dengan bismillah. Ibadah jihad harta dan jiwa, ada harta kita, jiwa kita jihadkan. Seperti ini kita menjihadkan tenaga kita, pagi-pagi ngajar ngaji, pagi-pagi ikut kajian. Nanti ada harta kita berikan pada orang, Allah berikan di jalan Allah gitu. Ada orang mau umroh, mau haji, ikut nyumbang juga, Allah. Ada program menghajikan, mengumrohkan marbot masjid. Ya, aduh, marbot diberangkatkan, Masya Allah, luar biasa ya. Ada lagi ibadah investasi. Jadi kalau kita tahu bahwasanya ibadah investasi itu ibadah yang sangat besar sekali, maka kita ikhlas. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, mana mungkin kita mau berinvestasi. Mana mungkin mau investasi. Sayang, kok uang nyari uang dikasih sama orang, nyari uang kok buat masjid, ngapain? Banyak orang mau buat masjid, nyumbang-nyumbang saja nanti dia. Itu gawat. Nah, Allah jelaskan, kalau kamu itu beribadah tidak ikhlas, kalau ibadah ingin dipuji, ingin dikatakan kamu orang kaya, kalau ingin dikatakan kamu orang pintar, ingin dikatakan kamu orang baik, maka Allah tidak terima ibadah itu. Allah tidak terima. Iman kita tidak diterima. Kebaikan kita tidak diterima. Kalau kita ingin dipuji orang. Kita buka 2231. Suratnya 22 ayat 31. Ya, dibaca. Izin Ustaz, saya baca Bunda Witri. Oh iya, Bunda Witri, silakan Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Allah katakan, ibadah ikhlas dengan Allah, jangan kamu mempersekutukannya. Jangan kamu mempersekutukannya. Contoh, Bunda, tapi siapa yang baca tadi, Bunda? Ustaz. Ya, Bunda siapa tadi? Bunda Witri, Ustaz. Bunda Witri. Kayak saya kasih contoh Bunda Witri ya. Bunda Witri misalkan nyumbang di masjid 1 miliar. Tapi kita punya niat di hati kita, oh agar aku ini dikatakan orang baik. Agar dikatakan orang kaya. Agar dikatakan orang hebat. Agar dikatakan perintis. Berarti kita minta orang itu memperhatikan kita. Kita bersekutukan Allah. Maka yang disumbang oleh Bunda Witri tadi, ibaratnya maaf ya, semuanya habis. Ibarat apa tadi? Terbang ke langit, disambar oleh burung, jauh dari rahmat Allah. Ya. Kenapa kita sudah berbuat baik kok masih jauh dari rahmat Allah? Karena kebaikan kita itu masih kita untuk diri kita. Kebaikan kita masih untuk diri kita. Contoh, kebaikan kita agar dikatakan oleh orang kita orang baik. Kebaikan kita agar kita dikatakan orang hebat. Kebaikan kita agar kita dikatakan orang yang paling mulia. Kebaikan kita agar dikatakan orang bla 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 bla. Nah, ini akan berbahaya. Ini akan berbahaya. Maka semua kebaikan kita Allah musnahkan. Maka terjadi ayat yang riya ya di Al-Baqarah 263, ibarat batu licin gitu ya. Habis semua itu. Habis semua. Habis semua ibarat batu licin disiram oleh hujan, maka batu itu habis semua. Habis semua. Ini jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Nah, Bunda Bapak Ibu sekalian, itu yang ikhlas sedih, misalnya masih banyak ya. Bagaimana caranya agar iman kita diterima? Kita menerima Islam dengan apa? Kita buka Al-Baqarah 208.
Ya, Saya Ustaz. ya boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Ya. Bagaimana caranya agar kita itu bisa masuk dengan Islam secara seluruhnya? Ya, kan bosnya secara seluruhnya. Bagaimana cara seluruhnya? Kita pahami Al-Quran. Maka di ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa 108 ya. Al-Baqarah 108 ya. Al-Imran 108. Nanti ada lagi. Nah, coba lihat secara Al-Imran 102. Saya Ustadz yang baca, Ustadz. Boleh, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada Bukan. 100. Al-Baqarah 102. Al-Imran 100. Surat berapa itu, Dak? Ini Al-Imran. Al-Imran ya? Ya, ya, ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 102, Ustadz ya? Ya, benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, bagaimana caranya? Kan banyak orang bahas ini ya. Caranya 103-nya. 103. Baca Ustaz ya? Ya, baca. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Nah, pertama berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran. Ingat dulu kamu dalam jahiliyah, sekarang aku menyelamatkan kamu. Jadi bagaimana itu Islam kapa itu ikuti Al-Quran. Nah, setelah kita ikuti Al-Quran, bisa dikatakan Islam kapa 104-nya. Izin bacanya Ustadz. Ya, monggo Bunda. Bunda siapa? Serak-serak bahasa Bunda Huda ya? Iya. Iya. Pencet yang iya ini. Serak-serak bahasa itu. Ya, serak-serak bahasa. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, Allah katakan, tidak ada antara kamu itu menyuruh orang dalam kebajikan, mencegah perbuatan mungkar, maka kamu akan beruntung. Masyaallah luar biasa. Menjadi orang yang the best of the best. Menjadi orang yang benar, orang yang beruntung. Ya. Ini Islam kapa itu kita mengajak orang. Dan Allah katakan di 105-nya. Baca lagi. 105 ya Ustaz. Ya, boleh. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Jangan kamu bercerai-berai, kamu berselisih gitu. Maka Islam ini banyak ini ya, banyak golongannya ya. Yang golongan benar satu,
Yang mana golongan benar itu? Ya ikuti Al-Quran. Banyak orang Islam tapi nggak ngerti Al-Quran. Banyak. Agamanya Islam. Kita bersuci apa Al-Quran? Apa ciri orang beriman? Nggak tahu. Apa ciri orang bertakwa? Nggak tahu. Sementara dia banyak menjelekkan orang. Banyak dia menyalahkan orang. Banyak membid'ahkan. Banyak mengapakan lagi. Banyak menyesatkan. Ya. Sedangkan dia sendiri nggak ngerti isi Al-Quran. Maka orang seperti ini tukang pecah belah gitu. Kalau jelaskan, karena kalau bukan karena Al-Quran, kamu tidak akan bisa bersatu. Gitu. Kamu tidak akan bisa bersatu. Kalau bukan karena Al-Quran, maka akan ada dinding pemisah dengan kamu itu. Akan ada dinding pemisah. Jadi kenapa orang itu bisa terpisah? Itu ya? Karena apa? Karena tidak punya Al-Quran. Ya, tidak punya Al-Quran. Kalau tidak punya Al-Quran akan ada dinding pemisah itu. Ada pemisah. Coba lihat Bunda sekarang. Kita yang saudara kita saja, saudara kandung, saudara apa, yang tidak pernah ngaji, gitu, maka ada dinding. Ada pemisah dia. Ada pemisah antara kita dan dia. Cuek saja kita. Karena apa? Ada pembimbing. Sedangkan orang yang beriman itu kan kemarin dia akan ditemukan dengan saudara-saudara seimannya. Nah, kenapa? Kita kok sama-sama ngaji, kok lebih dekat daripada dengan saudara-saudara kita. Ya misan kita lebih dekat. Kenapa? Karena apa? Orang-orang yang tidak ngaji akan ada pemisah, ada dinding. Ada dinding pemisah. Kan dijelaskan di surah Al-Isra kan? Surah berapa ya? Dia adakan pemisah ya. 1745, 17 berapa itu? Ya. Ada pemisah antara orang ngaji dan tidak ngaji. Masya Allah luar biasa. Nah, bagaimana tadi? Menerima Islam dengan kafah, tidak boleh menolak. Apapun diperintahkan Allah, lakukan. Maka orang beriman diterima oleh Allah itu, dia seluruh kata Al-Quran lakukan. Kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekah, impak-impak. Masya Allah luar biasa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, syarat iman diterima ya. Ada 4, kemarin kita bahas, kan ini kan cuma, waktu di sana cuma 10 menit kita bahas ya. Cuma 10 menit karena ya terbatas waktu kita di The Best of Our Iman. Jadi kita bahas di Zoom ini juga. Jadi tolong informasikan kepada teman-teman yang The Best of Our Iman kemarin, ikuti Zoom lagi. Karena ini The Best of Our Iman ini kita akan selesaikan nanti sekitar 10 harian. Ya, 10 kali pertemuan lagi kita selesaikan The Best of Our Iman. Karena baru kita pindah ke naskah lain nanti. Pindah ke naskah lain insya-Allah. Lebih jelas kayaknya Ustaz ya. Apa dengan, iya lebih jelas. Ini lebih jelas iya. Iya lebih jelas. Kalau kemarin kan sepintas-sepintas saja gitu. Ya lebih paham Tat. Banyak yang nggak ini kemarin banyak yang terganggu karena ada banyak yang mengganggu lah intinya tidak ada fokus. Oh gitu. Insya Allah fokus semua nanti. Boleh Bunda kita bertanya, buka sesi tanya jawab. Buka sesi tanya jawab. Ustadz, saya Ustadz, bukan mau bertanya, ini banyak teman-teman yang belum bisa untuk masuk. Jadi apa di grup ini kan ini sudah ada link Ustadz ya. Ya. Jadi biar yang di dalam grup tinggal mencet link langsung masuk. Mereka masih susah nak masuknya. Iya, mas tekan link. Iya, tinggal mencet link. Jadi dilajari aja, maklum saja banyak yang dewasa gitu. Iya. Ya, kalau belum pernah nyoba itu kan bingung cak mano gitu ya. Pelajari ya. Ada juga Ustaz ini teman-teman banyak dewasa. Apa? Coba omongin Pak, banyak yang tua Ustaz. Enggak tahu jangan dewasa. Masih muda semua. Tapi yang tua. Yang tua betul. Enak lagi. Kita punya kewajiban nanti teman-teman bunda-bunda, Bapak Ibu sekalian, ajak orang share. Setiap hari kita kasih info, ajak orang, karena itu investasi kita insya Allah. Boleh yang lain mau bertanya, Bunda?
Aziz Ustaz, usul Ustaz. Oke, apa tuh? Kemarin kan nampak tuh dikasih foto mungkin pada hari Sabtu atau Minggu seluruh peserta itu open camp Tad. Nah, terus dipoto, habis itu ditampilkan biar kita kenal. Oh ini ibu ini, oh ini bapak ini. Jadi kita tahu Tad. Karena kita kenal namu, kenal suara di Zoom kan. Ketika pengen kenal Pak tuh ya. Ya betul Bu. Jadi foto kita apa? pengen tahu. Pengen kenal Mungkin ini kajian jadi terakhir sesi terakhir itu open camp galau seluruh pesertanya baru dipoto, baru ditampilkan. Oh, jadi kita tahu ini Ibu Sapitri, ini Ibu Ani kan itu Tat. Usul baik. Terima kasih banyak Tat. Ya, tolong operatornya nanti Mas Taufik Sapalas dibantu ya. Biar kenal semua. Saya Ustadz, mau bertanya Ustadz. Apa itu? Siapa? Bu Markiah Ustadz, Tanjung Inim. Oh, Tanjung, Masya Allah, selamat datang Bunda. Masya Allah. Ya, makasih Ustadz. Terima kasih. Ini Tanjung Inim ini ahli ibadah banget ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Ibu PTBA. Masya Allah. Gitu. Jadi kembali dengan yang Ustadz katakan tadi, kalau kita bersedekah, infak sedekah itu jangan dibicarakan ya, nanti seperti dijatuhkan dari langit, disambar elang, seperti batu licin, debu di batu licin. Nah itu kalau yang mengatakannya itu orang lain Ustadz, bagaimana itu hukumnya itu? Kalau orang mengatakannya, kita berdoa saja. Ya Tuhanku jadikan aku mendapatkan ilham, jangan sampai aku sombong. Kan Nabi Sulaiman, kita buka kisah Nabi Sulaiman ya, surat 27 berapa? 19 ya. Ya. 27 19 coba lihat. Ya, Ustaz. Ya, 27 19 sudah. Ya, makasih Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkan kepada aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Shadaqallahul azim. Ya, kita berdoa saja ya Tuhanku, jadikan aku pada bersyukur nikmat Kau berikan padaku. Jangan sampai aku riak ya Allah. Berdoa saja pada Allah. Kalau orang lain mengatakan itu masjid itu buatan Bunda Makiah, alhamdulillah. Ya Tuhanku, jangan sampai aku sombong. Nah manusia itu kan diintai setan terus ya. Begitu, oh itu buatan Ibu Makiah. Iya, aku perjuangkan ini. Ya aku perjuangkan ini demi agama. Waduh, langsung mekar-mekar kayak kemplang panggang gitu. Nah, itu yang kita takutkan itulah Ustaz. Iya. Ada perasaan bangga di dalam hati sedikit atau itu yang takut kita itu jadinya seperti itu Ustaz. Iya benar. Jadi jangan sampai kita mekar-mekar ngoreng kemplang nasi goreng gitu. Kemplang merah itu kan digoreng langsung mekar gitu. Jadi kita ya Tuhanku jadikan aku orang yang pandai mensyukur nikmat, jangan sampai aku sombong ya Allah. Jadi tertekan di situ. Jadi karena setan itu tidak bisa menggoda kalau kita berdoa. Mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Atau secara pendek ya Tuhanku jadikan aku menyukur nikmat ya Allah, jangan sampai aku sombong, sampai aku riak, cukup tidak apa-apa kalau tidak hafal yang ini. Insya Allah ya. Jangan katakan tidak pulau, belum seberapa, itu tidak. Jangan. Kadang, oh ibu buat ini ada pulau, belum seberapa, itu tidak usah, jangan. Jadi kan aku menyukur nikmat. Karena orang beriman itu, kan yang kemarin ada kajian juga, dia akan berkata-kata baik, dibimbing baik semua ya. Insya Allah berkah selalu.